Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Arsitektur Enterprise. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu dengan tema metode dan kerangka kerja. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai tata kelola IT ya, atau IT governance ya. Di pertemuan ketiga ini nanti akan dibahas tentang beberapa framework ya dari arsitektur enterprise ya, atau kerangka kerja. Jadi nanti akan dibahas itu ada Zachman framework, kemudian TOGAF framework ya. Baik, kita bahas dulu untuk metode arsitektur enterprise. Jadi metode arsitektur adalah kumpulan terstruktur teknik dan langkah-langkah proses untuk menciptakan dan mempertahankan arsitektur enterprise. Metode biasanya menentukan berbagai tahapan siklus hidup arsitektur atau arsitektur life cycle ya. Jadi apa yang harus diproduksi pada setiap tahap dan bagaimana mereka diverifikasi atau dilakukan pengujian atau pengetesan. Nah, di pertemuan perdana atau pertemuan pertama waktu itu kita sudah bahas mengenai sejarah dari framework arsitektur enterprise ya, di mana di sana digambarkan ada berbagai macam jenis framework, mulai dari Zachman, kemudian ada TAFIM ya, kemudian ada TOGAF, EAP, ada TISAF, kemudian juga ada FEAF dan seterusnya. Jadi satu framework mereferensi framework lain, atau bahkan ada juga yang mengadopsi, ada yang menginfluence atau mempengaruhi ya, ada yang supported ya atau saling mendukung ya. Jadi makanya banyak sekali jenis kerangka kerja atau framework yang biasa digunakan di dalam arsitektur enterprise. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Zachman framework ya. Zachman framework ini berasal dari Zachman International ya, Enterprise Arsitektur. Ini bentuk dari frameworknya. Di sini terdapat ada kolom what ya, how, where, who, when, why. Untuk what itu di sana ada data, kemudian untuk how ada function, untuk where ada network, who-nya ada people, kemudian when itu berkaitan dengan waktu atau time, why berkaitan dengan motivation ya untuk kolomnya. Sedangkan untuk barisnya di sana ada scope atau ruang lingkup, kemudian ada business model, model bisnis, sistem model ya, model sistem, teknologi model, detail representation sampai dengan functioning enterprise ya. Oke, di sana ada data. Data di dalam Zachman framework ini terdiri dari yang pertama ada entity ya, case of business thing, kemudian ada business entity relationship ya, kemudian ada data entity relationship, terus ada physical data model yaitu entity segment table relationship ya. Terus yang terakhir ada data definition yaitu entity field relationship address ya. Nah, kemudian untuk function ya, di sana ada list of process the business perform ya, yaitu class of business process, kemudian business process model, application arsitektur ya, kemudian untuk di teknologi modelnya ada system design ya, untuk detail representation ada program ya, process language statement ya, ada control block ya, atau blok pengendali. Untuk where di sana ada network atau jaringan ya, berkaitan dengan
jaringan antar perusahaan ya, atau berkaitan dengan koneksi ya, koneksi antar perusahaan. Nah, di sini ada people. People itu bisa dikatakan berkaitan dengan resource ya, atau sumber daya manusia, personil ya. Time berkaitan dengan waktu ya, ada just in time ya, misalnya ada di dalam proses bisnis ya. Kemudian untuk motivationnya ini ada list of business goal ya. Kemudian ada business plan untuk bisnis modelnya. Untuk sistem modelnya ada business rule model ya. Untuk teknologi model ada rule design ya. Sedangkan untuk detail representation ada rule specification ya. Jadi ini adalah bentuk Zachman framework ya. Oke, kita lihat lebih jauh lagi tentang Zachman framework ya. Zachman framework ini dikenalkan oleh John Zachman pada tahun 1987. Didasarkan pada prinsip-prinsip arsitektur klasik ya. Jadi karena memang Zachman adalah merupakan pemrakarsa ya, atau yang pertama kali memperkenalkan adanya framework untuk arsitektur enterprise. Yang ketiga, tidak memberikan panduan mengenai urutan, proses, atau implementasi ya. Ini karakteristik dari Zachman framework. Fokus pada memastikan bahwa semua pandangan telah mapan dan sistem yang lengkap. Artinya, mapan di sini sudah sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan ketentuan, sejalan dengan tujuan organisasi, tujuan perusahaan ya. Kemudian memiliki 6 perspektif atau pandangan. Di antaranya ada perencanaan, pemilik, perancang, pembangun, subkontraktor, dan pengguna. Ya, jadi di sini berkaitan dengan resource-nya ya. Resource-nya ada perencanaan atau planning, pemilik atau owner ya, perancang, desainer ya. Ada pembangun, subkontraktor, dan pengguna. Nah, tadi juga disinggung mengenai karakteristik dari Zachman framework ya. Oke, yang pertama adalah mengkategorikan deliverables dari enterprise arsitektur. Ya, jadi dia cukup dapat deliverable ya, dapat mengirimkan dengan baik ya. Yang kedua, kegunaan dari enterprise arsitektur yang terbatas. Ini mungkin termasuk dalam kelemahan dari Zachman framework ya. Ketiga, banyak diadopsi di seluruh dunia ya. Artinya framework ini termasuk framework yang sangat dikenal ya, sangat terkenal karena banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan framework Zachman. Perspective view kurang menyeluruh, merupakan tools untuk perencanaan. Ya, ini adalah karakteristiknya. Nanti juga untuk kelebihan dan kekurangan dari Zachman framework ini akan dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Zachman framework. Yang pertama, untuk kelebihannya adalah merupakan standar secara de facto. Ya, artinya de facto di sini memang secara nyata. Jadi sudah bisa dikatakan sebagai sebuah standarisasi. Jadi setiap perusahaan itu saat ini sudah banyak yang menggunakan Zachman framework ya, walaupun tidak ada ketentuan tertulis. Jadi misalnya wajib menggunakan Zachman framework, tapi memang sebagian besar ya sudah menggunakan Zachman framework. Yang kedua, struktur logical untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen ya. Dilihat dari struktur logik ya, yang digunakan. Yang ketiga, menggambarkan secara paralel dari sisi engineering maupun paradigma konstruksi. Jadi dibuat sejalan ya. Keempat, dikenal secara luas sebagai tool manajemen ya. Jadi sebagai alat dari manajemen ya, support ya, manajemen. Karena berkaitan dengan kelengkapan arsitekturnya
yaitu ada salah satunya adalah mengukur tingkat kematangan, yaitu maturity level model ya. Ini merupakan kelebihan dari Zachman Framework. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama adalah tidak adanya proses untuk tahap implementasi. Ya, kalau kita ketahui, misalnya kita sudah pernah mempelajari mengenai System Development Life Cycle atau SDLC, ya, mulai dari planning, ya, kemudian ada analyzing, ya, design, sampai dengan implementation, ya. Jadi ada implementasinya. Tapi kalau untuk kerangka kerja Zachman atau Zachman Framework ini ternyata tidak disediakan untuk tahap implementasi, ya. Yang kedua, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan, ya. Jadi belum bisa diterapkan secara menyeluruh bagi semua perusahaan. Maksudnya adalah misalnya satu perusahaan itu mempunyai beberapa divisi, ya. Mungkin ada beberapa divisi yang sudah menggunakan Zachman Framework, ya, ada beberapa divisi yang belum, ya. Yang ketiga, belum adanya contoh, ya, secara utuh. Kalaupun ada, masih hanya sebatas sampel saja, jadi bukan sebuah template yang dibuat secara utuh, ya. Yang keempat, perluasan atau coveragenya, ya, itu kurang jelas, ya, atau tidak jelas. Daya atau ruang lingkupnya, ya, ruang lingkupnya itu atau cakupan, ya, cakupan dari framework ini bisa dikatakan kurang jelas, yaitu kekurangan dari Zachman Framework. Oke, kemudian yang kedua adalah TOGAF, ya, TOGAF Framework, the Open Group Architecture Technique, ya, disebut dengan TOGAF Framework. TOGAF Framework dikembangkan oleh Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Yang kedua, didasarkan pada kerangka arsitektur teknis Departemen Pertahanan untuk manajemen informasi. Jadi pada waktu itu yang mengembangkan ini adalah Departemen Pertahanan, ya, dari Amerika Serikat untuk manajemen informasi, ya, information management. Nah, saat ini digunakan di banyak bidang, diantaranya ada perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan, ya. Jadi banyak beberapa pendidikan, beberapa sekolah, kampus yang menggunakan TOGAF Framework, ya. Yang keempat, berfokus pada aplikasi bisnis mission kritis, ya. Itu menggunakan blok bangunan sistem terbuka. Jadi nanti kita bisa lihat siklus dari TOGAF Framework, ya. Oke, karakteristik dari framework ini atau TOGAF Framework yang pertama adalah merupakan kerangka kerja yang bersifat open dan standar. Open di sini artinya open source, ya. Artinya bisa digunakan secara free, ya. Artinya tidak perlu license untuk menggunakan framework TOGAF, ya. Makanya karena dia bersifat open source, ya, maka framework itu berkembang sangat pesat, ya. Sampai saat ini sudah banyak sekali jenis-jenis framework, ya. Kemudian untuk sifatnya standar karena sama juga dengan Zachman Framework. Zachman Framework juga termasuk dalam standar, ya, artinya yang menjadi sebuah dijadikan referensi, ya. Jadi ada tiga sebenarnya, Zachman, kemudian TOGAF, dan ada tadi, ya, FEAF, ya. Itu juga termasuk ke dalam framework yang banyak digunakan, ya. Yang kedua, bersifat netral, ya, dapat diterima oleh masyarakat internasional secara luas.
Pendekatan bersifat menyeluruh, ya, holistik. Kalau tadi Zachman framework, ya, kekurangannya adalah belum secara menyeluruh. Tapi kalau TOGAF, approachment-nya, pendekatannya sudah bersifat holistik, ya, atau menyeluruh. Mampu melakukan integrasi data, ya, atau datanya terpadu, datanya saling terhubung, saling nyambung antara satu divisi dengan divisi yang lain, walaupun sistemnya berbeda-beda, ya, tapi mereka sudah bisa terintegrasi secara langsung. Yang kelima, bersifat generik dan fleksibel, ya. Generik, ya, tadi berarti bisa digunakan secara umum, ya, general, ya, karena dapat mengantisipasi segala macam artefak yang mungkin muncul. Berikutnya fokus pada siklus implementasi, ya. Jadi ADM dan proses. Jadi ADM ini adalah Architecture Development Method, ya, atau metode pengembangan arsitektur. Yang terakhir adalah framework TOGAF ini relatif mudah diimplementasikan, ya. Jadi kalau Zachman framework tadi pada saat pengimplementasiannya itu kurang mudah. Oke, kita lihat TOGAF Enterprise Arsitektur kategori. Ya, di sini ada bisnis arsitektur, ada application arsitektur, data arsitektur, technical arsitektur. Nah, kategori enterprise arsitektur, ya, atau arsitektur enterprise menurut TOGAF di sini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah bisnis arsitektur, ya, yang tadi, yang gambar sebelumnya, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi berkaitan dengan proses bisnis, ya. Yang kedua, application arsitektur, ini adalah merupakan pendeskripsian, ya, atau penggambaran bagaimana sebuah aplikasi itu didesain, ya, dirancang, dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi lain, ya. Jadi setelah sebuah aplikasi dirancang atau didesain, kemudian diujikan bagaimana interaksi, bagaimana hubungan dengan aplikasi lainnya, ya, apakah sejalan atau malah terjadi crash, ya. Yang ketiga, data arsitektur adalah penggambaran bagaimana penyimpanan, storage, ya, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan. Ini berkaitan dengan data arsitektur. Yang keempat, technical arsitektur, yaitu berupa gambaran mengenai infrastruktur hardware-nya, ya, hardware dan software. Jadi arsitektur secara teknis, ya, di sana ada hardware dan juga software yang mendukung aplikasi serta bagaimana interaksi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Oke, struktur dan komponen dari TOGAF framework. Ya, di sana ada ADM, ya. Ada arsitektur content framework, reference model, ADM guideline, ya. Guideline, ya, and teknik, enterprise continuum, arsitektur capability framework. Ya, jadi tadi ada arsitektur development model method, ya, atau ini disebut dengan ADM. Oke, tadi sudah dibahas untuk struktur dan komponen TOGAF. Next, berikutnya adalah struktur dan komponen TOGAF ini terdiri dari ada yang pertama adalah arsitektur development method atau tadi, ya, ADM. Memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah enterprise arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Ya, jadi dilihat dulu kebutuhan bisnisnya apa, baru bisa kita tentukan untuk
arsitektur development methodnya. Ya. Yang kedua, foundation arsitektur, ya, atau disebut juga dengan enterprise continuum atau foundation arsitektur, yaitu merupakan sebuah framework within a framework. Jadi sebuah framework yang di dalamnya terdapat framework yang lain dengan arsitektur yang sama, yang relevan. Nah, di dalam foundation arsitektur ini terdapat 3 bagian, yaitu technical reference model, standard information, and building block information base. Ya. Yang ketiga, resource base. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai guidelines, ya, template, checklist, latar belakang informasi, dan detail material, ya, berkaitan dengan struktur dan komponen TOGAF. Oke, siklus dari TOGAF framework di sini ada yang pertama adalah berkaitan dengan requirement management, ya, atau manajemen permintaan, ya, manajemen kebutuhan, ya, kebutuhan manajemen. Itu yang pertama adalah preliminary, ya, itu fase awal, ya, fase preliminary. Kemudian ada fase A, B, C sampai dengan fase H. Untuk fase A di sini disebut sebagai arsitektur vision, ya, ya, vision, arsitektur vision berkaitan dengan tujuan, ya, biasanya dengan goal, ya, dari perusahaan. Kemudian phase atau fase B, ya, bisnis arsitektur, ya, fase C information system arsitektur, fase D teknologi arsitektur, fase E opportunities and solution, ya. Jadi peluang dan solusi, ya, untuk fase E. Untuk fase F di sana ada migration dan planning, ya, migration dan planning. Jadi berpindah, ya. Kemudian juga ada perencanaan. Untuk fase G, implementation governance atau tata kelola implementasi, ya, tata kelola implementasi atau penerapan. Untuk fase H yaitu arsitektur change management. Jadi manajemen perubahan, ya, manajemen perubahan. Jadi setiap perusahaan harus mempunyai manajemen perubahan, ya, harus sesuai dengan tuntutan zaman, ya. Jadi jangan sampai teknologinya tertinggal jauh dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, kelebihan dan kekurangan dari TOGAF framework, ya. Kelebihannya adalah sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, ya. Yang kedua, sistematis, ya, jadi terstruktur dengan baik. Yang ketiga, fokus pada siklus implementasi, ya. Jadi tadi ada arsitektur development method, ya. Kaya akan area teknis, kemudian resource base-nya menyediakan banyak material referensi. Yang terakhir, karena melibatkan banyak pihak, terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best practice atau sebuah pelatihan-pelatihan yang terbaik, ya. Kekurangannya, tidak adanya template standar. Jadi semua atau masing-masing perusahaan terkadang mempunyai template sendiri-sendiri, ya. Kalaupun menggunakan TOGAF framework ini, mereka bisa dikatakan template-nya tidak sama, ya. Yang kedua, tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau yang disebut dengan ready-made. Jadi tidak bisa digunakan kembali, ya, artefaknya. Jadi harus mulai dari awal. Oke, terima kasih untuk materi pertemuan ketiga, ya, hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat yang pembahasannya adalah mengenai bahasa arsitektur. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.